Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron atau rekrutan kepada radikal bebas. Mekanismenya, antioksidan yaitu yang mendonorkan satu atau lebih elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan, sehingga senyawa oksidan tersebut dapat lebih stabil dan aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. Nah, senyawa oksidan tersebut biasanya disebut dengan nama radikal bebas. Radikal bebas adalah sebuah elektron yang tidak memiliki pasangan, sehingga menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Si radikal bebas ini dapat berikatan pada lipid, protein, serta DNA pada tubuh manusia. Dapat dilihat pada bagian ini, radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif sehingga menyebabkan kerusakan pada sel dan DNA dan menyebabkan penyakit-penyakit berikut. Nah, si antioksidan di sini menghambat si radikal bebas sehingga tidak terjadinya stres oksidatif tersebut. Penggolongan antioksidan berdasarkan fungsinya ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Dapat terlihat pada slide. Penggolongan primer yaitu merupakan antioksidan pemutus rantai yang bereaksi dengan radikal lipid dan membentuk senyawa yang lebih stabil atau senyawa non-radikal. Contohnya di sini seperti enzim superoksida dismutase atau SOD. Selanjutnya yang sekunder itu dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah kerja oksidan melalui berbagai mekanisme, yaitu dengan mengkelatkan ion logam transisi, pengurangan oksigen, transfer hidrogen ke antioksidan primer, penyerapan radiasi UV, deaktivasi spesies reaktif, contohnya seperti senyawa-senyawa fenolik. Selanjutnya, penggolongan antioksidan berdasarkan senyawa asalnya itu ada dua. Yang pertama secara alami serta secara sintetis. Nah, berdasarkan slide di samping ini, yang alami itu merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil ekstraksi bahan alam. Contohnya antioksidan mineral, antioksidan vitamin seperti senyawa fenolik, flavonoid, terus dari kurkumin, pepper, timi, garlic, dan lain sebagainya yang berasal dari alam. Selanjutnya yang berasal dari sintetik itu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetik reaksi kimia. Contohnya ada BHA, BHT, PG. Selanjutnya ada metode uji antioksidan. Yang pertama ada metode DPPH. Metode DPPH yaitu suatu radikal bebas yang memiliki atom nitrogen dengan elektron tidak berpasangan, memiliki absorbansi kuat sekitar 220 nanometer. Prinsipnya itu berdasarkan perubahan warna. Kan DPPH ini kan 1,1 dipenil 2 pikrilhidrazil. Begitu dia terkena antioksidan menjadi 1,1 dipenil 1 pikrilhidrazin, berubah dari zil menjadi zin, perubahan dari warna ungu menjadi warna kuning. Keunggulan dari metode DPPH yaitu yang pertama mudah, akurat, sensitif, relatif lebih murah. Namun keterbatasannya, DPPH ini berinteraksi dengan radikal lain, terus sensitif terhadap basa Lewis dan pelarut, serta harus menggunakan pelarut organik. Yang kedua ada metode ABTS atau TAC. ABTS adalah suatu kation radikal yang tidak ditemukan dalam tubuh manusia dan memiliki absorbansi pada panjang gelombang 743 nanometer, yaitu dengan warna hijau biru. Prinsip pada pengujian ini yaitu antioksidan mereduksi ABTS sehingga menjadikan perubahan warna biru hijau menjadi tidak berwarna. Selanjutnya keunggulan dari metode ini itu pertama mudah, cepat, dapat dilakukan dengan rentang pH yang dapat digunakan untuk pengujian antioksidan yang bersifat hidrofilik dan lipofilik. Selanjutnya keterbatasannya itu interval waktu pengujian harus dimonitor ketat. Selanjutnya ada metode FRAP atau Ferric Reducing Oxidant Power. Di sini prinsip kerjanya yaitu antioksidan mereduksi kompleks ferrix menjadi kompleks ferros berwarna biru pada pH rendah setelah 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Serapan diukur pada panjang gelombang 593 nanometer dan menggunakan diode array spektrometer. Pembandingnya yaitu Trolox
atau asam askorbat. Selanjutnya yang keempat ada metode ORACS, Oxygen Radical Absorption Capacity. Prinsipnya yaitu antioksidan menghambat proses oksidasi beta pada prekeuritin atau fluoresensi oleh Roche. Penurunan fluoresensi yang diukur pada panjang gelombang eksitasi 585 nanometer dan pada panjang gelombang emisinya sekitar 250 nanometer. Standar pembandingnya yaitu biasanya digunakan sayur-sayuran, buah-buahan yang bersifat antioksidan hidrofilik. Selanjutnya ada metode PFRAP atau Potassium Ferricyanide Reducing Power. Itu terjadinya perubahan warna pada panjang gelombang 700 nanometer. Selanjutnya ada metode CuPrAC atau Cupric Ion Reducing Oxidant Capacity. Itu metode pengujian kemampuan antioksidan yang larut di dalam merendam radikal hidroksil. Selanjutnya ada metode fosfomolibdat, yaitu mengukur reduksi MO menjadi MOV1 menjadi MOV berwarna hijau setelah oksidan pada pH asam. Keunggulan metode ini itu lebih murah, lebih reaksi tidak terganggu oleh pelarut organik. Selanjutnya ada metode FTC atau ferric thiocyanate. Reaksinya itu campuran asam lionat dan buffer fosfat. Selanjutnya ada metode RP atau reducing power. Prinsip ujinya, antioksidan membentuk kompleks berwarna dengan bereaksi, absorbansi meningkat dan aktivitas antioksidan juga meningkat. Dan yang terakhir ada metode LPIC, Lipid Peroxidation Inhibitory Capacity, yaitu sampel yang digunakan dapat berupa ekstrak. Nah, itu tadi beberapa contoh metode dari pengujian antioksidan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti dan menjadi ilmu nantinya buat Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.